Hai, nama saya Rizli Ramadan, mahasiswa Teknik Informatika Setengah Baya di Universitas Sriwijaya. Hari ini, saya akan menceritakan proses saya dalam mengerjakan tugas Natural Language Processing seminggu yang lalu. Mungkin tidak ada proses yang menakjubkan selama saya membuat tugas tersebut, karena saya adalah orang biasa yang memilih jalan biasa. Ada 3 tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, Pak Abdiansah, kira-kira seminggu yang lalu, yaitu meringkas sebuah artikel ilmiah tentang spam filtering, lalu mengimplementasikan program spam filtering dan analisis hasil, dan yang terakhir membuat korpus berisi spam. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih itu spam? Spam adalah pesan tanpa izin yang dikirim secara masif. Spam biasanya dikirim tanpa diminta, tidak ada persetujuan penerima, dan dikirim secara massal. Pesan yang mengandung spam sering sekali menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya adalah pembawa malware yang menjadi penyebab munculnya iklan yang tidak diminta. Bisa juga digunakan untuk penipuan, phishing, dan konten eksplisit. Hal tersebut tentu dapat mengakibatkan terganggunya si penerima pesan. Pesan menjadi menumpuk hingga dapat mempengaruhi jaringan bandwidth dan menyebarkan virus yang berbahaya. Oke, sekarang kita akan mulai menceritakan proses bagaimana saya mengerjakan tugas tersebut. Hal biasa yang saya lakukan pertama saat mengerjakan tugas ialah mengerjakan yang paling berat menurut saya. Tugas ketiga, membuat korpus berisi spam minimal 200. Terdengar asing bagi saya kalau ditugaskan untuk membuat korpus, karena saya belum pernah melakukan hal tersebut. Saya pergi ke email dan mengecek apakah ada spam yang bisa saya masukkan ke korpus. Tidak banyak ternyata, namun juga tidak sedikit. Saya mendapat 50 pesan yang terindikasi sebagai spam. Isi pesannya kebanyakan tentang promosi dan pesan-pesan motivasi yang tidak jelas dari suatu akun bisnis. Lumayan, tapi tidak cukup. Lalu, saya meminta bantuan salah satu orang yang spesial menurut saya. Dia bersedia membantu. Bahkan, dia meminta kawan-kawannya yang lain untuk ikut menyumbang pesan spam.
berhasil, cukup 200. Tindakan spesial dari orang yang spesial. Hal biasa yang saya lakukan selanjutnya adalah mengerjakan tugas yang paling mudah karena tenaga saya terkuras pada pekerjaan berat yang tadi. Ya, saya mengerjakan tugas kedua yang menurut saya mudah karena kode untuk implementasi sudah ada. Saya tinggal menulis ulang kode tersebut dan menganalisis hasilnya. Saya melihat metode dan data yang digunakan dalam kode tersebut sangat bagus karena menghasilkan persentase rata-rata di atas 97%, yang artinya kode tersebut dapat mengenali spam dengan sangat baik. Sampai di penghujung acara, saya menyelesaikan tugas terakhir yang tersisa. Saya meringkas artikel Emmanuel dan kawan-kawan berjudul Machine Learning for Email Spam Filtering, Review, Process, and Open Research Problem. Artikel tersebut berisi tentang seluk-beluk mengenai metode machine learning sebagai spam filter, mulai dari konsep, percobaan, efisiensi, hingga tren penelitian terkini. Artikel ini juga memberitahu kita tentang apa saja masalah penelitian yang belum diatasi terkait spam filter ini. Itulah tadi beberapa hal biasa yang saya lakukan saat mengerjakan tugas ini. Spam memang mengganggu, bukan? Pun pesan tersebut juga mengandung virus yang berbahaya bagi kesehatan perangkat kita. Stay safe, stay home, stay strong.